gamelan. Oh di situ gamelannya. Yes. Itu kencang suaranya. Enggak kencang. Sayup-sayup lah bisa dikatakan. Kayak azan gitu ya, sayup-sayup. Yes, gitu. tapi nyaring di kuping. Semuanya denger apa cuman dia doang? Gue nggak denger. Lu ngedenger? Gue nggak denger. Oh lu nggak denger? Gue nggak denger. Yang denger berapa orang dari tim lu bertujuh itu? Itu yang muntah itu. Dia paling denger parah. Emang dia dari bawah mau ditempel kali ya? Dari bawah emang dia nggak enak nih perasaannya nih. Oke. Akhirnya diem. Langsung main sindir-sindiran. Lu denger gak? Gitu kan. Boleh kita ngomong begitu tuh? Sebenarnya nggak boleh pak. Sebenarnya kalau kita dengar sesuatu, ya kita jangan ceritain. Di bawah aja lu ceritanya. Ceritain lu bawa aja. Kalau perlu nyampe Jakarta lu ceritain. Gitu kan. Karena kan kalau setan di sono di Jawa nempel juga dia mager pulangnya pak Jakarta kesini takut nggak ada ongkos kan. Karena kalau di gunung setan puncak kan biasa gue tempelan paling naik kereta nyampe gitu kan. Ini jauh. Ini jauh pak. Ini jauh. Jadi dia denger hening semuanya. Emang salahnya yang satu ngomong, lo denger gak? Untungnya yang diajak ngobrol ngedenger juga, tapi dia nggak ngerespon. Ini yang diajak ngomong ini yang udah pengalaman kali ya? Iya bisa. Ada deh ngaco lo denger apaan? Orang kita yang ngobrol gitu doang gitu kan. Terus yang ini minum tolak angin. Udah tuh kita yang leadernya ini biasa teman gue yang senior tuh. Nah, kita mau naik tapi turun. Kan dia udah masuk angin, Bray. Kenapa dia minum tolak angin, Bray? Harusnya sebelum dia masuk angin, dia minum tolak angin harusnya. Iya kan? Harusnya. Salah itu. Terus? Terus? Iya sih. Iya kan? Agak tolol emang. Emang tolak angin minumnya pas sebelum masuk angin, biar bisa nolak. Kalau kita udah sakit, minum tolak angin ya percuma. Udah angin udah masuk, ngapain yang lu tolak gitu? Orang udah masuk ya kok ditolak gitu kan. Ngapain? Agak tolol teman lu. Terus tolol emang. Akhirnya ya udah berhenti kira-kira 15 menitan tuh ada di sana. Akhirnya dia mastiin kalau dia masih kuat. Kata dia. Akhirnya ya udah kita bismillah, doa lagi tuh Pak, mau gak mau. Ini kan temen lu yang masih newbie itu kan 2 orang. Apakah cuma 1 orang doang tuh yang bermasalah itu? Apakah dua-duanya? Yang sakit di pos 7 itu udah pengalaman juga. Oh, udah pengalaman juga. Karena di gunung itu pengalaman nggak ngejamin. Yes. Kesiapan mental. Oh iya, kesiapan mental. Terus? Kalau keduanya udah siap, paling sisanya kesiapan kantong gitu ya. Kenapa kantong? Kalau naik gunung kan butuh modal juga gitu. Iya. Karena prinsip kelompok ini naik gunung jika mampu gitu. Kalau nggak mampu nggak mendingan nggak usah naik gunung. Kayak naik haji aja. Terus? Insya Allah mabrur gitu. Anjing. Mabrur itu kalau udah nyampe puncak. Kalau nggak nyampe puncak nggak mabrur naik gunung. Benar. Intinya sih kita pulang dengan selamat sih. Puncak itu kan hanya bonus. Gitu naik gunung. Nah, apakah di sana banyak pemujaan gitu? Ada nggak tuh? Lu nemuin hal-hal yang selamat itu banyak banget Pak. Dari gue nemunya pas turun nih. Pas turun. Kalau pas naik gue nggak nemuin sesuatu. Nah pas turunnya nih Pak. Pas turunnya. Iya. Turunnya berarti lu melewati trek itu apa trek yang berbeda? Trek yang sama. Pasti trek yang sama. Trek yang sama. Sebenarnya kalau naik gunung itu abdolnya beda trek. Ada trek yang buat turun tuh sebenarnya ada juga atau ada. Oh ada juga. Ada. Nah, terus jadi di Selamat itu ada 2 sampai 3 jalur gitu. Jalur pendakian yang berbeda. Yang lebih horor itu lewat pendakian jalur Guci Tegal. Itu treknya lebih panjang dan lebih horor juga katanya. Horornya apa tuh, Bray? Gue nggak detailnya nggak tahu sih, karena gue nggak ngerasain sensasi ini sama gue nggak nanya-nanya juga. Tapi lu pernah dengar cerita apa tuh? Di mana? Di trek buat turun itu. Buat trek yang turun. Nah, kalau dari menurut sana warga setempat, pribumi sana tuh masih mempercayai yang namanya kayak seserahan sajen gitu Pak. Buat? Gue nggak tahu buat siapa ya. Jadi kan kalau di pantai gitu ya kan dia sesajen itu kan buat ratu gitu ya, buat hasil nelayan kan jadi rasa terima kasih. Rasa terima kasih. Mungkin di sana kayak gitu juga kali ya. Mungkin kali ya.
Nah, itu gue sih nangkepnya mungkin kayak minta hujan atau bisa itu kayak gitu. Bisa karena kan di sana juga pernah nggak hujan-hujan berapa bulan gitu. Jadi kayak ngasih sajen gitu biar sawahnya subur apa. Di gunung gitu ada kuburan nggak, Bre? Di gunung. Maksudnya kan mungkin gitu ya ada pendaki yang meninggal di sana gitu habis kayak gitu. Oh iya, pasti. Kalau pernah nemuin nggak? Pernah, gua di gunung, tapi bukan di Slamet. Di mana tuh? Di Gunung Sumbing. Di Gunung Sumbing tuh ada kuburan. Ada kuburan. Dan kuburannya itu bukan kuburan pendaki yang hilang atau pendaki mati di situ. Kuburannya itu sesepuh orang situ, Pak. Jadi itu di Gunung Sumbing. Nanti di next episode itu kita akan cerita. Tapi ya. Di Gunung Slamet nggak ada. Nggak ada. Di Gunung Slamet nggak ada kuburan. Nggak ada kuburan. Tapi gue pas turun nemu yang namanya sajen. Kayak banyak. Nggak banyak. Di berapa titik? Apa di satu titik doang? Satu dua titik lah gue nemu. Dan masih hidup. Masih ada asap kecil. gitu. Berarti itu dilakukannya mungkin malam ya. Mungkin malam-malam dia naik. Karena orang-orang situ kan udah kayak bersahabat gitu, Pak. Pernah nggak lu nemuin pas lagi ngedaki ada pribumi situ yang nyari kayu bakar gitu? Ada. Ada. Di semua gunung tuh pasti ada. Itu pasti ada. Pasti ada. Dia tuh cuma modal air botol doang naik ke atas tuh, Pak. Sendiri? Enggak, biasanya dia berdua bertiga. Terus dia nggak takut gitu, Bre ya? Karena udah biasa, Pak. Turun bawa kayu gitu kan. Iya, banyak. Lu pernah ibarat kata nanya sama dia atau interview dia nggak? Dan yang pas di Slamet itu bahkan dia naik lagi bawa sajen, Pak. Oh, lagi bawa sajen. Lagi bawa kayak seserahan gitu. Sajennya tuh di tetampah atau kayak kebuka gitu dipegang sama dia. Isinya daun aja gitu. Pisang. Kayak pisang, kembang gitu. Rokok nggak tahu deh. Gue juga nggak tahu sih. Kalau ada rokok diambil ya. Iya. Kalau rokok gue ambil sih bener. Berarti sajen itu emang buat persembahan buat yang ada di sana. Mungkin rasa syukur atau rasa ucapan terima kasih. Sebenarnya kan kalau kepercayaan gue kan nggak seperti itu kan. Nah, kan ada yang bilang juga gitu, temen gue kan ada pendaki juga tuh, Bro. Dia kalau malam-malam gitu kan kalau lagi ngedaki, terus yang paling belakang namanya apa? Sweeper. Apa? Sweeper ya. Ada yang manggil namanya dia, tapi terus habis itu katanya jangan nengok kalau misalnya dipanggil. Yes. Ada juga yang cerita kayak gitu. Ada. Di Slamet itu juga pasti ada mitos yang namanya itu pasar setan. Pasar setan? Iya. Maksudnya pasar setan tuh apa, Bray? Pasar setan itu, Pak, siapa yang beli, siapa yang dagang setan, yang beli siapa? Kalau kita tiba-tiba di sana ada pasar, jangan ditegur pedagangnya katanya. Ya itu sih menurut gua agak angker kali, maksudnya tiba-tiba di atas gunung ada. Iya. Sebenarnya ada yang ituin. Bukan orang. Tadi lo, ada rokok nggak ada? Oke. Gimana? Ini punya siapa? Geri bagi. Iya, mungkin. Gimana? Ada pasar. Ada pasar setan namanya. Pasar setan itu katanya kalau kita tiba-tiba nemuin suatu pasar di Gunung Slamet, jangan kita tegur pedagangnya. Dan kalau ada ngasih, jangan kita ambil. Karena mitosnya, kalau kita udah masuk ke dimensinya dia, kalau kita udah ngeliat pasar, apesnya, kita ngeliat ada suatu pasar, aktivitas pasar, kita tegur pedagangnya, kita masuk ke dimensi dia dan nggak akan kembali gitu. Dan itu lu dapat info dari mana itu? Itu udah mitos dari dulu, dan korban-korban hilang itu katanya sih dia masuk ke dimensi si dunia lain itu. Makanya intinya sebelum naik kita di briefing kalau ada nemu hal-hal yang jarang gitu, maksudnya di gunung masa ada pasar gitu kan, nggak mungkin. Kalau kata rangernya sih jangan kita tegur, jangan kita beli. Pak, yang dagang bentuknya orang kali gitu. Orang kayak gitu, Pak. Pakaiannya pakaian pribumi situ. Pakaian pribumi sono, kayak zaman-zaman dulu gitu. Terus abis kayak gitu dari sayup-sayup banyak kedengar keramaian gitu kali ya? Iya, benar-benar. Kayak ada suara gamelan juga pasarnya itu. Benar-benar kalau bayangin tuh kayak, waduh. Katanya ada satu gunung di mana gunungnya di mana
tidak ada daun berjatuhan, pernah dengar nggak lo? Katanya ibarat kata tuh bersih gitu. Nah gue lupa tuh teman gue cerita di gunung mana gitu, katanya ada suara orang nyapu gitu. Gue lupa sih di gunung mana gitu. Enggak sih, gue nggak pernah dengar sih. Terus abis kayak gitu teman lu sembuhnya itu sampai rumah, sampai Jakarta masih sakit atau dia sembuh? Enggak. Pas udah di puncak itu kondisi alhamdulillah sehat semua tuh Pak. Karena mungkin udah terobati kali ya. Dengan kita udah nyampe puncak kan ada rasa kebanggaan, terus kita juga ngeliat kayak lautan awan gitu. Di sana tuh kalau Edelweiss adanya di puncak atau di mana? Edelweiss itu di ketinggian paling tinggi nih, di puncak biasanya. Lu pernah ngeliat langsung Edelweiss itu dong? Pernah. Paling gue ngeliat Edelweiss tuh subur-suburnya pas di Gunung Gede. Tapi di setiap gunung ada? Setiap gunung ada. Tidak boleh dipetik? Nggak boleh dipetik. Kenapa? Karena mungkin larangan emang yang udah dibuat dari semua. Apakah ada efek di saat kita metik tuh Edelweiss? Nggak ada sih Pak sebenarnya. Oh nggak ada? Nggak ada. Intinya buat menjaga alam Intinya aja buat kali ngejaga ya. aja. Tapi dijual bebas loh ya? Ada yang oknum yang nggak bertanggung jawab tuh pasti ada. Tapi emang nggak diperiksa ya pas sampai turun ke bawah gitu? Diperiksa Pak. Loh kok bisa dapat Edelweiss ya? Bisa dapat banyak loh di apa namanya kayak di jual online ya. Biasanya permainan dari orang situ juga Pak. Kalau dari pendaki awam kayak gitu mah nggak berani karena dendanya itu gede juga kalau kita ketahuan. Katanya kalau sampah juga nggak boleh dibuang di sana. Sampah juga misalkan ada gunung tertentu yang misalkan kita sebelum naik kita dicek dulu tuh Pak, kita bawa apaan. Oh gitu. Sekecil permen itu dihitung sama dia. Dicatat di buku. Dicatat sama dia. Dicatat. Jadi dia punya catatan, kita punya catatan. Oke. Lo buat 5. Misalnya nih. tim A nih, lo bawanya apa aja gitu? Iya, benar. Terus. Iya, makanya kalau sampah itu kita harus benar-benar tuh harus turun udah kita bawa semua sampah. Nggak ada yang boleh ketinggal. Tapi gue pernah ngeliat di YouTube gitu ya, apa namanya tentang pendakian gitu ya. Kan gue pernah nonton pendaki yang hilang, terus gue nonton di YouTube. Itu banyak banget sampah ya di atas ya. Iya. Itu emang masih ada sih. Masih ada. Logikanya nggak mungkin semua sampah kita bawa sih Pak. Karena kan ada aja gitu yang lupa atau hilap gitu main buang. Intinya sih dari konten ini adalah ya lu jangan apa namanya berpikiran tidak ya kalau di atas gunung gitu ya kali ya. Terus habis itu kita harus ngejaga lingkungan gitu. Benar. Ya. Terus habis kayak gitu juga oh iya lu bilang juga gitu ya sebelum ini kita bikin konten tadi kita nggak boleh mandi pun nggak boleh pakai sabun ya. Nggak boleh. Sabun, pasta gigi emang harus kayak primitif gitu ya. Harus benar tuh primitif dan lo tuh air aja udah. Gue bingung nih kalau misalnya kalau buang air besar itu gimana nih? Nah kalau gue kan orang yang sering berak. Iya. Tapi gue nggak bukan kang berak ya. Kang bohong berarti kang. Terus. Gue kalau naik gunung pasti berak Pak. Mau di gunung mana gue pasti berak. Itu di mana? Ya kita kalau berak tuh kita dilarang di trek pendakian. Oke. Karena nggak mungkin dong lagi injak itu tiba-tiba ya. Lagi ngeden-ngedennya kan orang lewat nih kan nggak mungkin juga. Jadi harus di mana? Jadi kita cari tuh yang jauh dari trek. Biasanya ada semak-semak tuh. Ya kita melipir tuh Pak. Terus semak-semak. Kita gali dulu tuh lubangnya. Kayak kucing nih ibarat kata. Kayak kucing. Kita gali, udah nyampe bolongan udah kita tuh ke situ. Ceboknya pakai air, Pak. Air botol. Berarti berarti nggak bisa banyak juga tuh airnya kan? Kan karena buat lu minum juga kan? Iya makanya. Sekarang kan peraturan gunung kan udah nggak boleh bawa tisu basah. Oh nggak boleh? Nggak boleh sekarang. Makanya buat orang yang sering berak kayak gue nih, gue makin bingung nih kalau nggak ada tisu basah gue berak. Mau nggak mau ya udah pakai air aja di botol. Emang kita nggak boleh dikali gitu Bre? Nggak boleh Pak. Kali itu kan mata air, ini buat minum. Oh, jadi lu harus ngegali. Yes, harus ngegali. Dan habis berak harus kita kubur lagi tadi. Ada nggak cerita-cerita di mana mungkin bukan lu ngerasain atau temen atau apa namanya pendaki yang lain gitu kayak bertemu sama seorang pendaki lain tapi ternyata dia emang udah tewas di situ gitu. Ada kan cerita-cerita kayak gitu ada ya? Pasti. Dia dianterin gitu, dikasih unjuk jalan, ternyata memang dia
arwah situ gitu. Wah ini ceritanya panjang nih. Oh, panjang ya. Coba. Nggak apa-apa. Masih ada durasi gitu ya. Kalau cerita itu mungkin dari teman gue. Kalau gue nggak ngerasain langsung. Lo nggak ngerasain langsung? Gue nggak ngerasain langsung. Kalau kejadian kayak gitu pasti di gunung ada aja tuh Pak. Misalkan temen gue punya teman, dia naik bareng. Itu kalau nggak salah di Gunung Semeru. Di Gunung Semeru. Iya, di Gunung Semeru. Nggak turun. Pas dia naik dari Ranupubolo ke atas, tiba-tiba pas dihitung orang, satu lagi nggak ada. Tadinya dia misalnya berlima. Tadinya misalkan berlima. Tinggal empat. Bingung dong. Satu lagi kemana nih? Loh kan ada yang belakang, Bray. Si apa? Iya. Apa namanya? Sweeper ya. Yes. Itu kan udah di luar nalar manusia Pak kalau kayak gitu kan. Terus. Yang gitu berhenti dong. Leader nunggu di atas. Sweeper di bawah. Sweeper bilang nggak ada yang ganjel kok, maksudnya gue merhatiin ini pandangan gue juga masih sama nih orangnya. Masih lengkap. Tiba-tiba berhitung lagi nggak ada. Itu sering kejadian kayak gitu? Nggak sering sih, jarang-jarang. Pasti kan? Ada ini gitu. Tapi pernah lah di setiap gunung pasti pernah. Kejadian orang hilang kayak gitu pasti pernah. Akhirnya mereka nggak ngelanjutin perjalanan. Nyari temennya yang hilang. Nyari temennya turun. Dan yang turun itu nggak semuanya. Biasa misalkan kita 7, hilang 1. Biasanya itu yang turun 2 orang. 2 orang yang ibarat kata udah sering lah naik gunung ya. Dia tuh ngelapor. Karena kan nggak mungkin kita SMS atau WhatsApp. Ngelapor ke yang di base camp itu, di rangernya itu. Berarti turun ke bawah dulu dong. Harus Pak. Misalnya tadi ada di pos 7, lu harus ke bawah. Harus. Iya. Oh gitu. Terus harus ke bawah. Dan kalau di bawah ya kita nggak usah naik lagi. Karena emang udah fix. Udah teman kita hilang kayaknya nih. Itu nggak mungkin naik lagi deh tuh yang nyari tadi ya. Terus nggak mungkin naik lagi. Ya baru tim ranger naik ke atas. Dan ternyata emang hari itu nggak ditemukan. Ditemukan itu pas 2 hari. Setelah itu 2 hari baru itu orang ditemukan. Mati? Nggak mati. Jadi dia kayak orang linglung. Tapi tanpa ditemukan, dia datang sendiri Pak. Datang sendiri ke base campnya itu. Langsung ke base camp. Apa yang dia bilang? Yang diceritakan apa? Yang diceritakan dia ada ngikut pendaki lain, tapi ternyata itu pendakinya pas disebutin merinding deh. Pas disebutin ciri-cirinya, ternyata pendaki itu pendaki yang mati di situ. Oh mungkin orang-orang yang di base camp itu udah tahu. Ya. Dan atas nama siapapun udah tahu. Dia ngikutin satu orang apa ngikutin satu tim? Kalau menurut ceritanya dia, awalnya dia rombongan, terus tiba-tiba ada pendaki yang nepok nih. Nepok. Merinding gue sumpah deh. Nepok, akhirnya dia ngikut ngobrol. Tiba-tiba ngobrol-ngobrol, nggak taunya dibawa ke tempat lain. Tapi untungnya nggak sampai disasar atau mati. Kita bilang. Malah dia dikasih jalan lagi buat menuju ke bawah base camp lagi. Dan dia nggak sadar kalau dia udah 2 hari di gunung itu. Temannya itu dia nungguin dia 2 hari. Dia merasa itu baru sebentar. Dia ngerasanya baru sebentar. Padahal dia 2 hari. Memang katanya kalau kita masuk ke dimensi lain itu waktunya tuh sebentar, tapi di dunia kita tuh lama ya. Bener Pak. Oke. Mungkin segitu aja cerita kali ini ya. Ada pesan-pesan nggak buat para pendaki pemula gitu yang mau mendaki? Apa pesan-pesannya atau saran buat teman-teman yang mau mendaki, baru mau mulai mendaki? Kalau pesan gue buat lo yang ingin mencoba naik gunung, yang pertama lo harus yakinin diri lo sendiri gitu kan. Kalau bisa sih lo harus search, googling dah tentang gunung tuh kayak gimana gitu kan. Jadi lo biar tahu nih pahitnya ngedaki itu seperti apa. Jadi lo biar nggak kaget dan lo bisa nyiapin mental dan fisik lo gitu. Dan intinya pesan gue kalau lo udah nyampe di sono gitu kan, lo sebisa mungkin lo harus taati peraturan gunung. Karena tadi dibilangin. Yes, karena buat gue alam itu nggak bisa dilawan. Alam itu nggak bisa dilawan. Tidak bisa dilawan. Oke, terima kasih Bang James
Alright. Sukses juga buat bisnis minumannya, bobanya ya. Amin. Jadi kalau misalnya ada yang mau order, nanti gue tulis di kolom description, lo bisa hubungin dia. Ada Instagram dan juga ada WhatsAppnya. Yes. Gue Igin Kartanegara pamit, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga follow Instagram gue di Igin Kartanegara. Dan follow Instagram lu apa namanya? @_kata James. Kata James. Oke, kita berdua undur pamit. Selamat malam dan selamat tidur. Dadah.